Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bagaimana kabar teman-teman semuanya di hari ini, hari Jumat yang pertama di bulan Jumadil Ula atau Jumadil Awal kayak gitu ya. Barusan Allah menurunkan air hujan ya ke kota Trenggalek, maksudnya di daerah sekitar kita, nggak tahu kalau di kota Trenggalek yang asli ya, kita kan di pinggiran Trenggalek kayak gitu ya. Salah satu nikmat itu ya turunnya hujan kayak gitu. Kita sudah lama merasakan musim atau masa kering kayak gitu ya, terus kemudian Allah turunkan hujan, maka kemudian kita senang kayak gitu ya, bersyukur. Meskipun mungkin teman-teman yang lagi nyuci baju jadi belum kering, jadi harus diangkat kayak gitu ya, ataupun yang lagi mengeringkan yang lainnya kayak gitu, jadi agak tertunda sebentar kayak gitu ya. Tapi itulah jatah yang Allah berikan, ada waktu turunnya hujan, ada waktu kemarau seperti itu ya, biar manusia itu berpikir kayak gitu, bahwasanya di situ ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Dan semoga saya dan teman-teman semuanya bisa mengambil hikmah dari apapun itu yang kita lihat, kita rasakan, dan kita dengar seperti itu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita hari ini, yaitu dari slide yang kemarin, yaitu berkaitan dengan poin yang ke-46 kayak gitu ya. Poin yang ke-46 itu adalah berbisik empat mata dan membiarkan orang ketiga kayak gitu. Dari judul ini teman-teman semuanya ya, kita akan bahas beberapa hal kayak gitu ya. Yang pertama terkait dengan macam-macam bisikan kayak gitu ya, bisikan kayak gitu ya. Terus kemudian nanti bisikan itu kan berarti pembicaraan rahasia kayak gitu ya, hukum melakukan pembicaraan rahasia kayak gitu, gimana, boleh nggak kayak gitu. Terus kemudian nanti berikutnya adalah adab saat kita berkumpul atau bermajelis kayak gitu, boleh nggak berbisik-bisik seperti itu ketika kita berkumpul dengan teman-teman kita kayak gitu. Terus kemudian yang keempat adalah hikmah yang Allah berikan kayak gitu ya dari syariah terkait dengan berbisik-bisik tadi itu kayak itu ya, terkait dengan penjagaan perasaan sama muslim seperti itu. Nah, insya Allah itu yang akan kita bahas ya teman-teman ya, semoga nanti mencukupi kayak gitu waktunya. Sekarang mari kita bahas mulai yang pertama kayak gitu, terkait dengan macam-macam bisikan ya. Kalau kita mau berbisik-bisik itu tidak cukup kita mengatakan ada bisikan itu hanya sama manusia. Ternyata ada bisikan itu yang bisikan goib, bisikan goib yang fa'ilnya kayak gitu. Kalau teman-teman belajar nahwu atau sorof kayak gitu ya, atau bahasa Arab lah kayak gitu, pasti pernah dengar kata fa'il atau pelaku kayak gitu ya. Maksudnya di sini itu pelaku yang bisikin itu tuh goib gitu. Jadi di sini saya bedakan ada dua, ada bisikan goib sama bisikan yang nyata atau dohir. Maksudnya itu fa'ilnya atau pelakunya itu ya di depan kita, ada di dekat kita kayak gitu. Nah, yang bisikan goib itu apa? Jadi bisikan goib itu adalah bisikan setan teman-teman ya. Jadi Allah itu kan dalam Quran surah Anas, teman-teman pasti sudah hafal ini ya, 3 kul itu pasti semua kaum muslimin insya Allah hafal dengan 3 kul itu ya, termasuk yaitu kul yang terakhir yaitu surah Anas kayak gitu ya. Di situ itu dalam Quran surah Anas itu kan ada 6 ayat ya teman-teman ya. Itu ayat 1, 2, 3 itu adalah ayat dimana kita itu memohon perlindungan
kepada Allah sebagai Robnya manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 itu kan Qul a'udzu birabbin nas, kayak itu ya. Katakanlah kayak gitu ya. Aku berlindung kepada Allah, kayak itu Robnya manusia, kayak gitu ya. Kemudian Malikin nas ya, rajanya manusia, kayak gitu. Terus kemudian Ilahi das, Tuhannya manusia, kayak itu. Di situ ada 3 posisinya Allah, yaitu sebagai Rob, sebagai Malik atau raja, kayak gitu. Terus kemudian sebagai ilah atau Tuhan, kayak gitu ya. Kita berlindung sampai menyebut 3 posisinya Allah, kayak gitu ya. Untuk berlindung dari apa? Min syarril waswasil khonnas, kayak itu ya. Dari syarril dari keburukan ya. Waswasil khonnas. Waswasil itu kalau saya waswas tadi, waswas kalau kita bahasa Indonesia ada waswas, kayak gitu ya. Itu kalau saya buat dalam kamus itu tadi artinya itu adalah bisikan jahat di dalam hati, itu yang datangnya dari setan ya. Al-khonnas itu kan tersembunyi, yang sembunyi seperti itu ya. Terus kemudian kalau saya buka dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan bahwasanya Ibnu Abbas itu mengatakan bahwasanya setan itu bertengger di hati manusia, kayak gitu. Dan kalau manusia itu lagi lalai atau lupa, maka setan itu akan menggodanya, kayak gitu. Jadi kita jangan sampai lalai ya teman-teman. Kita aja masih ingat Allah, maksudnya ya, ingat Allah Subhanahu wa taala aja masih bisa diganggu oleh setan, kayak gitu. Terus kemudian kan ayat berikutnya itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, kayak gitu ya. Yang setan itu yuwaswisu fi, dia itu terus-terusan, kayak itu kan kalau dilihat dari struktur katanya itu kan pakai bentuk mudhari, kayak gitu. Itu artinya setan itu sedang dan akan terus, kayak gitu, istilahnya membisikin yang buruk-buruk fi sudur, ke dalam hatinya manusia, kayak gitu ya. Terus kemudian ayat berikutnya minal jinnati wan nas. Jadi ternyata setan itu ada di kalangan jin, yang dia kafir disebut dengan setan. Ada juga yang setan dari kalangan an-nas, yaitu manusia, kayak gitu. Jadi setan dari kalangan manusia itu ada gitu ya. Ya setan yang membisikin keburukan, kayak gitu ya. Dan saya hanya bercerita ya teman-teman bahwa benar, kayak gitu ya. Bisikan dari setan dari kalangan manusia itu ada, kayak gitu. Mungkin yang tahu ilmu sihir, kayak gitu ya, memanfaatkan setan sebagai perantaranya untuk kemudian mengganggu sesama manusia, yang menjadikan manusia yang diganggu itu bisa mendengar suara si pesihir tadi itu lewat setan yang masuk di dalam tubuh orang yang disihir tadi itu tuh benar-benar ada, kayak gitu. Dan Allah dalam firman-Nya minal jinnati wan nas itu benar-benar ada ya. Kalau teman-teman nggak terkena sihir, kayak gitu ya, untuk bisa merasakan bisikan setan itu mungkin sulit mendeteksi, kayak gitu loh ya. Kenapa? Karena setan itu kalau ganggu manusia bisikannya kadang yang nggak lagi terkena sihir ya, maksud saya ya, itu nggak nyadari itu bisikan dari setan gitu loh. Kalau misalkan dalam berupa angan-angan, itu kan setan masuk ke dalam pikiran kemudian memunculkan angan-angan pikiran, kayak gitu. Tapi kalau orang yang terkena sihir, kayak gitu ya, di dalam tubuhnya ada setan atau jin kiriman dari pesihir tadi itu, yang kemudian entah jenis sihirnya apa ya, yang kemudian menjadikan si orang yang tersihir tadi itu bisa mendengar suaranya si pesihir, kayak gitu, karena dengan perantara jin yang ada dalam tubuhnya tadi itu dia bisa mendengar jelas itu suara jin, bisikan jin setan dari kiriman pesihir. Atau kemudian yang namanya setan jin itu dalam tubuh manusia itu dia nggak diam aja ya, karena dia
sifat asli dari setan itu kan mengganggu kayak gitu loh, mengganggu orang beriman kayak gitu. Jadi dia pasti membuat ulah kayak gitu di dalam tubuh orang yang dia ganggu kayak gitu ya. Entah kalau misalkan orang yang diganggu itu beriman kayak gitu ya, dia dibuat tidak khusyuk dalam sholatnya, sulit khusyuk gitu ya, atau kemudian dalam bentuk gangguan-gangguan yang lainnya kayak gitu ya. Jadi kalau masih bisa mengendalikan diri, orang yang terkena sihir tadi dia masih bisa mungkin melaksanakan ibadah dan sebagainya. Tapi ketika dia sudah tak mampu menguasai dirinya kayak gitu ya, maka dia bisa dalam penjajahan totalitas jin kayak gitu, dari kalangan jin kafir maupun jin yang lainnya kayak gitu ya, sehingga dia nggak bisa mengontrol dirinya. Artinya badannya itu dikendalikan oleh jin itu tadi, aktivitas, tapi jin itu yang beraktivitas karena ruhnya sendiri tuh nggak bisa menguasai atas jasad dia sendiri kayak gitu. Dan sungguh perbuatan sihir menjadikan setan atau jin sebagai teman dalam urusan manusia itu selain dari syirik yang menyekutukan Allah karena menjadikan musuhnya Allah sebagai pembelanya, pembantunya kayak itu, yang berikutnya adalah menyakiti muslim yang lainnya. Dan itu sebagaimana dalam Quran surah Al-Buruj ya, nanti kalau nggak salah ayat berapa itu, ayat 10 atau berapa, orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman kemudian dia tidak segera bertobat, maka Allah menyediakan bagi dia adalah neraka jahanam. Jadi semoga yang mendengar kayak gitu ya segera bertobat dan menghentikan sihirnya kayak gitu, dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menghalalkan segala cara untuk menggapai apa yang menjadi hasrat atau keinginan. Sama ya, meskipun itu niatannya baik seperti, tapi ketika menggunakan jalan yang nggak baik maka Allah pun nggak menerimanya ya. Yang terjadi malah kezaliman kepada muslim yang lainnya dan menyakiti muslim yang lainnya seperti itu. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya dan taufiknya sehingga mudah untuk meninggalkan sesuatu yang keliru dan berpindah kepada hal yang itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita untuk setiap pagi dan sore minimal itu ya, untuk membaca 3 kul itu, berlindung kepada Allah dari kejahatan jin ataupun dari kejahatan setan dari kalangan manusia, dari orang-orang yang berhasad dan sebagainya, al-falaq itu ya, ataupun dari kejahatan malam dan sebagainya kayak gitu. Jadi itu dibaca, ketika kita baca insya Allah nanti Allah lindungi, kalaupun kita diganggu kita bisa menguasai diri kita seperti itu. Kemudian melalui lisan Rasulullah SAW juga mengajarkan untuk selalu membaca ayat kursi setiap habis sholat kayak gitu. Usahakan kayak gitu ya, diusahakan kalau bisa setiap habis sholat, kalau nggak bisa ya habis sholat subuh atau sore hari kayak gitu tuh dibaca sebagai wujud permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari ya makhluk-makhluk gaib yang nggak nampak maupun makhluk nampak yang tapi kemudian menjadikan makhluk yang tak nampak sebagai temannya kayak gitu ya, untuk merealisasikan apa yang menjadi tujuan yang mereka kehendaki seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Semoga kita Allah Subhanahu wa taala diringankan kayak gitu untuk bisa membaca ayat-ayat permohonan perlindungan kita kepada Allah dari bisikan-bisikan setan dan gangguan-gangguan yang lainnya kayak gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Nah itu tadi masih bisikan yang gaib ya. Nah sekarang berikutnya adalah pelaku bisikan yang nampak. Itu berarti siapa ya? Sesama manusia kayak gitu. Sama manusia itu ya misalkan teman-teman kayak gitu, kumpul-kumpul sama teman-teman kayak gitu, itu kan berteman, berkumpulnya misalnya 1 2 kayak gitu. Kalau 1 2 itu dalam definisi bahasa Arab kayak gitu ya, itu belum jamak gitu ya, masih musada, masih 2 gitu. Nanti akan jamak ketika sudah ketemu 3 orang kumpul bareng kayak gitu. Meskipun kalau sholat jamaah
satu makmum satu imam sudah jamaah ya. Tapi kalau dari segi bahasa kayak gitu, jamaah itu ya kalau sudah tiga orang ke atas kayak gitu. Nah, terkait dengan bisik-bisik itu ya teman-teman ya, maksudnya ada dua, ada bisikan goib yang fa'il pelaku bisikannya itu nggak nampak, kemudian yang kedua adalah bisikan yang pelakunya itu nampak kayak gitu. Nah, berikutnya apa itu hukumnya kayak gitu ya, hukumnya melakukan bisik-bisik kayak gitu, atau istilah lainnya tuh pembicaraan rahasia kayak gitu. Itu bisa kita buka dalam Quran surah Al-Mujadalah ya. Ada yang menyebut mujadilah, ada yang menyebut mujadalah gitu ya. Jadi ayat nomor surah 58 ini kayak gitu. Kalau dalam Al-Quran yang saya milikin kayak gitu ya, itu disebutkan bahwasanya yang ditetapkan oleh itu ya pentasihan mushaf Al-Quran kayak gitu ya, itu disebut dengan Quran surah Al-Mujadalah kayak gitu, bukan yang mujadilah kayak gitu, tapi yang mujadalah kayak gitu. Itu ayat 9-10 kayak gitu ya. Ayat 9-nya itu teman-teman bisa buka Al-Qur'annya ya. Jadi Quran surah Mujadalah kayak gitu ya. Nomor surahnya 58 di ayat 9, di situ itu Allah berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal udwani wa ma'siyatir rasuli wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Shadaqallahul azim. Jadi di ayat situ ya, Allah itu menyeru lagi orang-orang yang beriman kayak gitu ya. Di situ iza itu kalau saya sebut itu sebagai huruf masa depan gitu ya. Jadi itu ini cadaan saya teman-teman ya, teman-teman rahimakumullah. Jadi saya coba cadaan aja. Kalau saya coba iza itu huruf masa depan. Maksudnya itu jika itu kan berarti nanti ya gitu loh ya, bukan dalam bentuk past tense yang lalu, bukan dalam bentuk past itu, tapi nanti ke depan kayak gitu. Jika kayak gitu tanajaitum kayak gitu, jika kalian itu melakukan pembicaraan rahasia atau berbisik-bisik kayak gitu ya, fala tatanajau, maka janganlah kalian itu berbisik-bisik bil itsmi ya, dalam perkara dosa, wal udwani, dan dalam perkara permusuhan ya, dan bermaksiat kepada Rasul kayak gitu, atau durhaka kepada Rasul kayak gitu. Watanajau, dan berbisik-bisik lah kayak gitu ya, supaya berbicara rahasialah kalian itu bil birri, dalam perkara kebaikan, wa taqwa, dan takwa kayak gitu. Jadi dari ayat itu berarti ada pembicaraan rahasia itu yang diperbolehkan kayak itu, ada yang tidak. Yang tidak itu apa? Yang tadi itu, yang pembicaraan rahasianya atau bisik-bisikannya itu dalam ismi, dalam hal dosa, udwan, dalam hal permusuhan ya, kemudian dalam hal durhaka kepada Rasul. Jadi kumpul bertiga kayak gitu, tapi berbisik-bisik membuat rencana jahat, atau kemudian berbisik-bisik gibain orang kayak gitu, atau kemudian menyusun rencana namimah, adu domba, atau kemudian ya pokoknya yang terkait dengan permusuhan, yang mengajak permusuhan, atau kemudian hal-hal dosa yang Allah nggak ridho kayak gitu, atau kemudian durhaka kepada Rasul banyak ya. Jadi berencana untuk kemudian misalkan mengaku-ngaku sebagai nabi, atau kemudian menfitnah, atau kemudian yang lainnya terhadap di Rasulullah SAW kayak gitu. Terus kemudian yang kedua, ada pembicaraan rahasia yang itu diperbolehkan, yaitu apa? Bil birri wa taqwa, yaitu dalam hal kebaikan dan juga dalam hal takwa kayak gitu. Nah itu boleh. Jadi di sini pembicaraan rahasia itu di sini maksudnya bersifat umum ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kumpulnya bertiga, ya bertiga itu ngomongin bareng kayak gitu loh, berbisik-bisik bareng kayak gitu. Kalau misalnya kumpulnya 10 orang, ya 10 orang bareng-bareng kayak gitu ya, dalam berkumpul itu menjalankan pembicaraan yang rahasia kayak gitu. Jadi itu terkait dengan hukum dari pembicaraan rahasia kayak gitu. Terus kemudian
Hal yang ketiga yang akan kita bahas adalah kemudian kalau bermajelis gimana ya, berkumpul tadi itu boleh nggak misalkan kemudian berbisik-bisik, misalkan bertiga yang bisik-bisik cuma dua, misalkan berempat yang berbisik-bisik cuma dua, yang dua ditinggalin, yang lainnya dicuekin, nggak dikasih, cuma disuruh lihat kayak gitu, itu boleh nggak kayak gitu. Nah itu nanti terkena hadis sebagaimana yang ada dalam surat itu ya. Jadi ini sabdanya Rasulullah SAW yang itu diriwayatkan oleh Bukhari ya. Jadi qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, idza kuntum, kayak gitu, jika kuntum itu ada karena ya di situ, jika adalah kalian kayak gitu ya, salah satu yaitu bertiga kayak itu, fala maka janganlah yatanajah ya, janganlah kalian itu berbisik-bisik, saling berbisik-bisik, isnani kayak gitu, berdua aja, duna tanpa akhori, tanpa yang lainnya, hatta tahtalitu ya, hingga tahtalitu itu kalian itu berbaur binasi dengan manusia, min ajli dari itu, andalika bahwasanya itu tuh yuhzinahu ya, yuhzinuhu kayak gitu ya, jadi itu akan membuat sedih yang ditinggalin tadi itu, yang orang ketiga tadi itu kayak gitu ya. Jadi hadis Rasulullah SAW itu kalau kita lagi berkumpul kayak gitu ya, maka kemudian misalkan bertiga, janganlah kemudian yang berdua itu bisik-bisik, yang satunya disuruh lihatin aja tanpa mendengar apa yang dibisikkan kayak gitu ya, atau kemudian mendengar tapi dengan menggunakan bahasa planet bahasa planet yang lain kayak gitu, yang dia nggak ngerti meskipun kencang keras kayak gitu ya, tapi kemudian orang ketiga itu nggak ngerti ini artinya apa sih kayak gitu ya, yang dibicarakan dua orang ini kayak itu, maka itu termasuk juga bentuk berbisik-bisik yang itu nggak boleh kayak gitu. Jadi tidak hanya cuma misalkan cuma di kuping, berdua kuping-kupingan gitu, tapi juga termasuk di situ adalah dikencangkan suaranya, tapi kemudian si orang ketiga itu nggak ngerti artinya kayak gitu loh, karena dua orang tadi itu menggunakan bahasa yang itu nggak dingertiin oleh orang ketiga kayak gitu, maka itu termasuk nggak boleh kayak gitu. Kenapa yang seperti itu nggak boleh? Yaitu ya diterangkan di situ, itu bisa membuat sedih orang ketiga kayak gitu. Kita bisa rasa sendirilah teman-teman ya, kalau misalkan kita lagi kumpul berdua atau bertiga berempat, bertiga berempat berlima kayak gitu ya, terus kemudian teman kita ada yang bisik-bisik di depan kita, itu kan kita pasti tuh bicarain apa ya, jangan-jangan bicarain aku kayak gitu ya, atau kemudian apa yang lain-lain, jadinya muncul prasangka kayak itu, padahal kan nggak boleh ya berprasangka, bisa jadi nanti prasangkanya zonnya buruk kayak gitu. Nah itu ya itu nggak boleh seperti itu ya. Atau kemudian pakai bahasa asing yang orang kedua tiga nggak paham, itu kan juga ngomongin apa sih, curiga, tumbuh kecurigaan, tumbuh ketidaksenangan, tumbuh sedih, kenapa aku nggak dipercaya untuk kemudian mendengar apa yang mereka bicarakan, kenapa aku nggak dipercaya untuk bisa mengetahui apa yang mereka katakan kayak gitu, akhirnya kan sedih kayak gitu ya. Jadi itu ini saya jadi ingat ini sebab nusul dari Quran surah Al-Mujadalah ayat 10 teman-teman ya, kelanjutan dari ayat tadi itu yang kita baca ayat 9 tadi itu, di situ itu diriwayatkan oleh Qatadah ya, bahwasanya sebab nusul dari ayat 10 Quran surah Al-Mujadalah itu adalah ini, bahwasanya orang-orang munafik pada waktu itu tuh mereka itu suka berbisik-bisik di hadapan orang-orang beriman, dan mereka itu menyombongkan diri gitu loh, sehingga orang-orang beriman tuh geram dengan mereka itu ya. Jadi itu ya
saya waktu baca sebab nuzul itu ya agak gimana gitu ya, aku membayangkan gitu ya, iya ya bikin geram kayak gitu ya. Di mana mereka itu udah berbisik-bisik, yaitu mereka membanggakan dengan apa ya, keyakinan mereka ya, bisik-bisik dalam hal kayak tadi itu ayat 9 tadi, dalam hal dosa, permusuhan dan kedurhakaan kepada Allah seperti itu di hadapan orang beriman, dan mereka juga menyombongkan diri dengan Tuhan-Tuhan mereka seperti itu. Akhirnya kan orang-orang beriman itu geram kayak itu ya sama mereka itu. Terus akhirnya Allah menurunkan Quran surah Al-Mujadalah ayat 10 itu kayak gitu loh. Dimana di ayat itu diterangkan bahwasanya ya memang akan membuat sedih juga itu diterangkan, tetapi mereka tidak akan bisa memberikan mudarat kayak gitu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya. Jadi ya itulah teman-teman ya. Jadi kalau kita lagi berkumpul, maka kalau kita misalkan dalam kumpulan besar, kalau dalam kumpulan banyak itu kan beda. Kalau ke dalam kumpulan banyak tuh kayak tadi itu, kalau misalkan teman kita yang kita kenal satu, misalkan berangkatnya bareng-bareng berempat, yaitu yang kita kenal cuma berempat, sedangkan waktu kita misalkan lagi dengerin pengajian di alun kayak gitu ya. Terus kemudian kita berempat tadi itu, yang dua bisik-bisik, yang lainnya nggak ngerti. Nah, yang seperti itu juga harus jangan dilakukan kayak gitu ya di antara berempat. Kalau yang lain-lainnya kan kita nggak kenal kayak gitu, jadi di luar cakupan pembicaraan seperti itu. Jadi itu terkait dengan tadi itu, boleh nggak kalau kita berbisik-bisik saat berkumpul dengan teman, sedangkan teman yang lain tuh dicuekin, nggak diajak, tidak dibuat mengerti terkait dengan apa yang dibicarakan, itu berarti tidak diperbolehkan seperti itu. Nah, terus kemudian masih dalam cakupan perkumpulan ya teman-teman ya. Jadi perkumpulan itu ada perkumpulan yang baik, ada perkumpulan yang buruk. Teman-teman nanti bisa buka dalam Quran surah An-Nisa ayat 140 kayak gitu ya. Jadi di situ Allah jelaskan ada perkumpulan yang buruk, yaitu perkumpulan yang di situ tuh yaitu menghina ayat-ayatnya Allah atau kemudian mengolok-olok ayat-ayatnya Allah kayak gitu. Maka kalau perkumpulan di situ ada perkumpulan seperti itu ya, atau kemudian perkumpulan arisan misalkan isinya cuma gibah doang kayak gitu ya, gibah orang kayak gitu ya, ngomongin orang tok kayak gitu, udah nggak usah gabung ke situ kayak gitu ya. Kalau kita nggak mampu melakukan nahi mungkar, kenapa bertahan di grup arisan yang seperti itu kayak gitu. Jadi keluar aja kayak gitu ya. Atau kemudian kan sekarang banyak ya ulah-ulah orang-orang yang baik, saya nggak bilang banyak ya, maksudnya ada gitu ya, ada orang yang berulah misalkan membuat majelis, terus kemudian di situnya itu ngaku-ngaku sebagai nabi, atau kemudian menafsirkan ayat yang di situ ya sesuai dengan akal mereka, logika mereka, seperti yang pernah saya lihat dalam video beberapa waktu yang lalu itu ya, majelis seperti itu ditinggalkan aja kayak gitu. Terus kemudian kalau perkumpulan yang baik, majelis-majelis baik, tentu di situ adalah majelis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti majelis ilmu ya, atau kemudian ya majelis baca Al-Qur'an, atau majelis apalah, perkumpulan-kumpulan baik yang di situ tidak ditujukan untuk melakukan perbuatan dosa kayak gitu. Maka ya boleh kemudian gabung ke situ kayak gitu kalau teman-teman mau bergabung kayak gitu ya. Nah, berikutnya teman-teman rahimakumullah, poin yang keempat, yaitu poin yang keempat tadi itu berkaitan dengan bahwasanya larangan untuk kemudian apa tadi itu berbisik-bisik berdua sedangkan orang ketiga itu dibiarkan, atau misalkan berbisik-bisik bertiga kemudian orang keempat dibiarkan, dan seterusnya. Tadi itu adalah wujud penjagaan Allah atas perasaan manusia yang lainnya itu loh. Sampai segitu loh teman-teman ya. Maksudnya itu saya bahasan ini tuh kok sampai segini, Allah itu dan Rasulnya itu menuntun hambanya, umatnya kayak gitu, hambanya Allah kayak gitu dan umatnya Rasulullah SAW ya, dalam hal habluminanas tadi loh, hubungan dengan sama manusia itu loh sampai sedetail ini kayak itu loh, sampai hal bisik-bisik itu loh ya, itu tuh ada syariatnya itu loh. Jadi Masya Allah kayak gitu loh. Jadi Islam itu benar-benar agama yang sempurna kayak gitu ya, yang di situ
mengatur seluruh aspek kayak itu, aspek manusia yang Allah ciptakan, yaitu biar jadi manusia yang baik kayak gitu tuh, sampai hal bisik-bisik itu ada syariatnya gitu ya, untuk menjaga perasaan manusia yang lain kayak gitu ya. Itu loh, menjaga perasaan itu dijaga kayak gitu loh. Gitu ada orang yang suka menyakiti perasaan orang lain dengan gibahnya atau dengan yang lainnya kayak gitu ya. Jadi dan juga melindungi dari berprasangka ya, dan itu yang bisa menjadi perpecahan di antara sesama manusia, khususnya yaitu sesama orang-orang beriman seperti itu. Jadi Masya Allah ya, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita ditakdirkan oleh Allah sebagai seorang muslim kayak gitu. Dan semoga kita oleh Allah diistiqomahkan dalam keimanan ini hingga kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi iman dan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin teman-teman semuanya, sudah jam 2 lebih kayak gitu ya. Maka kemudian untuk bahasan hari ini saya akhiri sampai di sini ya teman-teman ya. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat baik bagi saya maupun bagi teman-teman semuanya kayak gitu, dan kita oleh Allah dimudahkan untuk menjadikannya sebagai ilmu kita ketika kita bermuamalah dengan sesama manusia kayak gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah semata, dan kalau apa yang saya sampaikan tadi itu ada salah dan kurangnya, itu semata-mata kelemahan saya pribadi, jadi mohon dimaafkan gitu. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.